Karena rumornya Ibtu Rudiana lah yang mengendalikan perkara ini di 8 atau 10 tahun yang lalu. Hakim ini jangan dianggap sebagai seorang malaikat atau dewa. Tidak. Banyak juga hakim bermasalah, Bapak. Banyak juga hakim yang ditangkap. Kita sangat-sangat meragukan daripada kinerja Kepolisian Republik Indonesia terkait presisi. Apakah mereka sudah presisi? Keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan yang dipimpinnya kini mengundang perdebatan sengit di sejumlah kalangan. Ada yang pro, tidak sedikit pula yang kontra dengan keputusan sang hakim yang dianggap melampaui wewenangnya sebagai hakim. Dalam amar putusannya, Hakim Sulaiman mengabulkan seluruh gugatan Peggy Setiawan yang pada saat bacaan putusan diwakili kuasa hukumnya. Bebasnya Peggy Setiawan dan dicabutnya status tersangka yang sebelumnya ditetapkan Polda Jawa Barat bagi sejumlah kalangan tidak permanen, melainkan suatu waktu Peggy Setiawan dapat ditetapkan kembali menjadi tersangka. Setidaknya, hal itulah yang diungkap Hotman Paris Hutapea saat menanggapi dikabulkannya gugatan Peggy. Lantas, apa kata kuasa hukum Peggy Setiawan terkait hal tersebut? Dan benarkah karena keputusannya yang dianggap blunder, Hakim Eman Sulaiman akan dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Polda Metro Jaya? Apa yang akan terjadi terhadap Peggy? Peggy itu belum bebas secara substansi. Hakim hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Artinya, kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Caranya bagaimana? Hakim mengatakan penyidik belum pernah memeriksa Peggy sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Maka kalau penyidik mau, besok-besok penyidik panggil Peggy sebagai calon tersangka atau sebagai saksi dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya bisa ditahan lagi. Itu secara hukum acara normatif. Jadi agar warga tahu, agar masyarakat tahu bahwa Peggy itu secara substansi perkara belum bebas. Hanya terkait aspek teknis prosedural hukum acara. Kalau polisi mau dalam hitungan hari bisa memanggil dia sebagai saksi dan selanjutnya dipanggil sebagai tersangka dan selanjutnya ditahan. Di dalam amar putusan itu ada disebutkan bahwa tidak sah ya segala keputusan atau terkait dengan penetapan tersangka ya, terhadap pemohon Peggy Setiawan mengenai perkara ini. Perkara ini adalah perkara Eki dan Pina. Nah, jadi sebenarnya sudah terkunci di dalam putusan tersebut, tertuang dalam amarnya, tidak bisa lagi ya penyidik ya menetapkan tersangka kembali terhadap Peggy Setiawan. Itu sudah terkunci dalam putusan pra-peradilan kemarin. Karena ini menyisakan banyak pendapat hukum yang berbeda dalam catatan. Jadi kalau ibarat hakim saya ini dissenting opinion ini. Kenapa? Karena saya tidak setuju dengan putusan ini. Ini putusannya tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dari apa yang saya pahami. Dan kami banyak yang mendalami ini sekarang. Makanya kita akan lakukan upaya hukum kepada pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum abuse of power pasal 421 tentang penyalahgunaan kewenangan, ancaman hukumnya tahun 8 bulan, pidana itu kan. Hakim ini jangan dianggap sebagai seorang malaikat atau dewa. Tidak. Banyak juga hakim bermasalah, Bapak. Banyak juga hakim yang ditangkap. Ya nggak bisa lagi karena udah dikunci dengan pertama kan error en persona. Orangnya bukan ini gitu. Kalau orangnya bukan ini, kalau ada alat bukti yang lainnya untuk orang lain.
Sudah nggak bisa lagi dia. Secara formal ini penyidikan ini dianggap lalai kan begitu. Tapi Peggy ini apakah dia bersalah atau dia tidak bersalah kita tidak tahu. Tapi yang jelas Peggy ini adalah sekarang orang bebas begitu. Nah, ketika Peggy orang bebas sama seperti kita ya sudah. Kalau kita menuduh dia ya belum dapat begitu. Nah, makanya kemudian kita tetap beranggapan bahwasanya Peggy ini ya sudah dia tidak bersalah. Tapi sebenarnya secara berkejadian belum tentu dia tidak bersalah, belum tentu juga dia bersalah begitu. Karena belum ada pembuktian tentang itu. Sama seperti kita ini belum tentu bersalah, belum tentu juga tidak bersalah. Jadi sifatnya adalah masih netral begitu. Peggy juga sekarang dalam posisi netral. Belum tentu bersalah dan belum tentu tidak bersalah, netral jadinya dia itu. Di dalam proses penetapan Peggy Setiawan itu tersangkanya tidak sah dan batal demi hukum. Oleh sebab itu Peggy akan bebas dari tahanan berdasarkan penetapan tersangka dan ditahan tanpa ada panggilan pertama, tanpa ada panggilan kedua, ataupun panggilan ketiga dengan perintah membawa. Seperti keterangan ahli dari yang ada kita tahu bernama Profesor Suhandi. Nah, di sini jelas bahwa kita sangat-sangat meragukan daripada kinerja Kepolisian Republik Indonesia terkait presisi. Apakah mereka sudah presisi? Itu yang harus wajibnya pihak pimpinan Kapolri untuk introspeksi. Menurut saya ada keganjilan tentang keputusan hakim. Nah, maka itu saya sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta, saya akan melaporkan hakim yang memutuskan tersebut ke KY. Kenapa saya melaporkan? Karena di situ saya menilai, saya mempelajari semuanya itu bertentangan dengan undang-undang. Hakim tunggal yang terhormat Bapak Eman Sulaiman itu sudah memutus dengan bijak dan berdasarkan hukum. Ya. Kemudian kepentingannya adalah bukan untuk kepentingan pemohon, juga bukan untuk kepentingan termohon, melainkan kepentingan untuk kepentingan Indonesia. Memang bisa kemudian dipersangkakan kembali dengan bukti-bukti baru atau dengan tindakan penyidikan baru oleh Polda Jabar. Bisa dia dipersangkakan kembali. Tapi sekarang ini status dia sudah seperti kayak kita ini, bebas nih, tidak ada jeratan hukum atau tidak ada embel-embel apa. Nah, tapi dia bisa dipersangkakan kembali kalau Polda Jabar bekerja melakukan penyidikan dan menyasar dia kembali. Menyasar dia karena apa? Ya karena ada bukti-bukti baru, ada bukti-bukti lama yang datang lagi, ada saksi-saksi lagi yang menceritakan tentang dia. Nah, kalau itu ada dan kemudian itu akurat lagi, nah itu polisi kemudian bisa menyasar dia lagi, bisa dia disasar lagi. Tapi ini susah. Susahnya apa? Karena rasionya kemungkinan kira-kira paling cuma 3-5% aja, jauh sekali dari kemungkinan dia kembali menjadi tersangka. Kenapa? Karena nggak ada bukti dan nggak ada saksi. Harapan kita berbedanya pula nanti presiden ataupun saat ini menjadi momentum untuk perubahan justice itu bukan no viral, no justice, tapi seberapapun keadilan itu harus ditegakkan. Sementara Peggy Setiawan membuat pengakuan cukup mengejutkan yang membuat banyak orang terhenyak. Bagaimana tidak, Peggy mengaku jika dirinya sempat mendapat perlakuan tak menyenangkan, yakni kekerasan fisik dan non-fisik dari aparat kepolisian. Lantas, langkah hukum apa yang akan ditempuh Peggy Setiawan atas kekerasan fisik yang dialaminya selama dalam tahanan? Dan benarkah pula, dalam waktu dekat ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menuntut uang ganti rugi sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Di antaranya yang pernah diperlakukan kasar, ya, dipukuli, kemudian
di kepalanya dikasih plastik gitu ya. Nah, memang Peggy Setiawan pernah bercerita seperti itu ya. Tadi juga di acara Rakyat Bersuara juga menceritakan seperti itu. Tapi tadi Peggy ya menyampaikan bahwa sudah saya ikhlaskan saja, saya maafkan. Saya tidak mempersoalkan. Kami sebagai penasihat hukum, sepanjang itu yang terbaik, toh tidak ada luka yang serius ya, maka kami menghormati klien kami ya, Peggy Setiawan, sehingga sikap kami ikut dengan Peggy Setiawan, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting tidak terlalu parah dan itu hal kecil ya. Yang penting Peggy Setiawan ini sudah bebas. Mengenai ganti rugi, ya Peggy bisa juga mengajukan ganti rugi, bisa melalui gugatan resmi di pengadilan, gugatan ganti rugi, bisa juga minta langsung ke kepolisian negara Republik Indonesia, mengajukan aja permohonan ganti kerugian begitu. Tapi ini jatuhnya di tingkat Kapolri nanti. Kapolri memberikan belet, ya kami setuju memberikan ganti rugi, bisa tanpa beracara di persidangan untuk tuntutan ganti rugi. Itu lewat belet dari Kapolri. Atau bisa juga supaya aman, supaya bisa dipakai sebagai sandaran formal, ya sudah digugat ganti rugi. Nah, kalau ganti rugi ini menjadi jelas berapa nilainya, 500 miliar, 100 miliar, tapi diputus pengadilan inkrah, ya oke, berarti harus dibayar segitu. Nah, itu sangat jelas sekali dan punya sandaran hukum. Nah, kalau minta langsung ke Kapolri bisa juga, cuman angkanya nggak besar mungkin. Ya kami cuma mampunya kira-kira 1 juta, 2 juta, kan begitu kalau itu. Tapi kalau ada putusan pengadilan itu harus dijalankan. Siapa yang membayar? Ya negara. Ya itu santun-santunnya harus, karena tadi ada perintah kan, bukan hanya minta maaf, tapi nama Peggy harus dipulihkan. Nah, harus dipulihkan tuh ya apa? Ya udah secara tertulis gitu kan. Terus berikut lagi, Peggy kan belum menuntut ganti rugi. Masih ada satu lagi yang bisa dilajukan oleh Peggy, yaitu menuntut, tapi yang dituntut bukan Polri ya, negara. Mengapa negara? Karena Polri itu alat negara. Negara mempunyai alat telah salah dalam berbuat atau bertindak, maka negara harus menanggung membayar ganti ruginya. Di sisi lain, bebasnya Peggy Setiawan belakangan mulai dikaitkan dengan Ibtu Rudiana yang disebut-sebut menjadi otak penangkapan para narapidana hingga menyeret nama Peggy Setiawan dalam pusaran kasus tewasnya Vina dan Eki. Terlebih, selama ini Ibtu Rudiana belum sekalipun tampil di hadapan media untuk memberikan keterangan usai namanya ramai menjadi pembicaraan banyak orang. Dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana semakin kuat usai diperiksa Propam Polri. Lantas, apa kata pakar hukum terkait dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyidikan yang penuh dengan kejanggalan? Kita mau ngudak-ngudak Ibtu Rudiana karena rumornya, kan ini kan rumor. Karena rumornya Ibtu Rudiana lah yang mengendalikan perkara ini di 8 atau 10 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu ketika ini kejadian. Dan itu rumor. Bagaimana kita membuktikan bahwa ini yang melakukan Ibtu Rudiana? Ya setengah mati. Nah, sudah juga Ibtu Rudiana kan dilaporkan di Propam. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada kode etik yang dilanggar. Kepolisian wajib untuk menindak daripada ketidakprofesionalan anak buahnya dalam hal memproses orang-orang yang diduga adanya perbuatan melawan hukum. Rumor ini kan belum bisa dijadikan pegangan kita untuk melakukan langkah-langkah hukum. Tapi dalam konteks Ibtu Rudiana, walaupun rumor juga, beliau sudah dilaporkan ke Propam beberapa waktu yang lalu. Apa yang dilaporkan yaitu tindakan-tindakan beliau yang diduga mempengaruhi jalannya penyidikan pada waktu itu. Tapi kemudian hasil dari Propam kan menyatakan sudah clear, tidak melanggar kode etik, berarti tidak ada kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku yang dilanggar oleh Ibtu Rudiana. Nah, kembali lagi ke masalah rumor. Rumor ini adalah rumor. Sepanjang adalah rumor, tidak bisa dijadikan
pegangan secara hukum. Jadi ya apa yang mau kita kerjakan buat Ibtu Rudiana, apa yang mau kita persalahkan. Nah, kalau kita mau persalahkan beliau tentunya harus ada bukti-bukti sama saksi-saksi. Nah, kita kan negara hukum, bukti sama saksi penting untuk menyatakan perilaku beliau melanggar hukum apa tidak. Nah, sampai sekarang kita nggak dapat tuh melihat ada bukti-bukti yang otentik yang membuktikan bahwasanya Ibtu Rudiana lah yang mengendalikan ini, atau saksi-saksi, satu saksi pun nggak ada yang menyatakan Ibtu Rudiana yang mengendalikan perkara ini di 8 tahun yang lalu. Sampai kemudian ada petunjuk-petunjuk yang akurat bahwasanya perkara ini masih bisa diteruskan. Tapi kalau sudah mereka bekerja sedemikian keras kemudian bukti-bukti belum dapat, saksi-saksi juga belum dapat, atau saksi yang ada juga tidak meyakinkan, ya baiknya mereka kemudian ya sudah, ini perkara sudah sampai di ujungnya, sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Ya sudah, mohon maaf, kami sudah bekerja keras, kata polisi kan. Ya sudah, kami anggap perkara ini ya sudah begini sampai di sini. Begitu. Banyak perkara yang disebut sampai di sini saja. Begitu, artinya polisi tetap bekerja keras tapi nggak akan pernah dapat siapa pelakunya. Bagi saya sih siapapun ya yang ingin mengusut kasus Pina Eki ini secara tuntas, maka harus ada niat ya benar-benar mengusut. Jangan sampai terpengaruh ya oleh kekuasaan, jangan sampai terpengaruh ya oleh pangkat yang lebih tinggi di atasnya. Jadi siapapun. Nah, menurut saya sebaiknya kasih kesempatan dulu ya Pak Irjen, Pak Wiyagus ini, Pak Kapolda Jawa Barat ini untuk mengusut tuntas, misalnya dalam waktu 6 bulan terakhir misalnya. Nah, kalau kemudian sampai 6 bulan ya tidak bisa juga untuk mengusut yang sebenarnya, mungkin bukan hanya Pak Susno ya, mungkin masyarakat lain juga mungkin berteriak ya, karena ini masih ada korban dan masih ada DPO, ada korban dan masih ada DPO, maka kasus Pina Eki ini harus dituntaskan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.